Halo guys, perkenalkan, kami dari kelompok 3, Manajemen Agroekosistem Aspek Tanah dari kelas B. Pada video kali ini, kami akan membahas terkait evaluasi agroekosistem. Nah, sebelumnya kenalan yuk bareng dari kelompok 3, yaitu ada Muhammad Farid Al-Husni, ada Enita, Dimas, Nabila, Friska, Nabila Tiara, Vidiani, John Martin, dan Salsa Aina. Untuk topik pembahasannya, ada aspek fisika, aspek kimia, aspek biologi, dan kesimpulan. Untuk yang pertama, kita akan membahas terkait agroekosistem. Nah, agroekosistem itu merupakan bentuk ekosistem binaan manusia yang diperkembangkan ditujukan untuk memperoleh produk pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Untuk kondisi kedua lahan pengamatan dilakukan pada lahan yang berbeda, yaitu ada di agroekosistem urban farming dan di agroekosistem perkebunan yang terletak di Kebun Jeruk Borong Gagal di Desa Donowari, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam sifat fisika tanah, di mana akan membahas terkait tekstur tanah, berat isi, konsistensi, dan bobot isi tanah. Untuk fisika tanah, dengan parameter pengamatan yaitu tekstur, pada lahan perkebunan memiliki tekstur liat berpasir dan lahan agroforestry memiliki tekstur pasir belempung. Kemudian konsistensi, di lahan perkebunan memiliki konsistensi lekat dan plastis, kemudian di lahan agroforestry memiliki konsistensi kasar tidak plastis. Kemudian terkait kegemburan, di lahan perkebunan memiliki kegemburan sangat gembur, sedangkan di lahan agroforestry memiliki kegemburan gembur. Untuk berat isi tanah, di lahan perkebunan memiliki berat isi tanah sebesar 0,41 dan lahan agroforestry sebesar 0,73. Untuk selanjutnya, kita akan membahas terkait sifat kimia tanah, yaitu dengan melihat parameter defisiensi unsur hara. Yang kedua, yaitu sifat kimia tanah yang dapat dilihat dari defisiensi unsur hara. Pada lahan perkebunan terdapat zinc atau Zn, kemudian pada lahan agroforestry terdapat magnesium. Yang ketiga, yaitu sifat biologi tanah dapat dilihat dari ketebalan selesa, ketebalan understory, populasi cacing tanah, jumlah casting, jumlah organisme lain, bintil akar, dan denaturasi. Pada sifat biologi tanah dapat dilihat pada masing-masing titik yang berjumlah 5. Pada setiap ketebalan selesa, ketebalan understory, populasi cacing tanah, jumlah casting, organisme lain, dan juga bintil akar memiliki nilai yang berbeda-beda. Pembahasan biologi tanah. Ketebalan selesa yang berbeda-beda dapat dilihat berdasarkan jumlah populasi cacing dan tingkat pelapukan. Karena semakin banyak cacing tanah dan tingkat pelapukan yang tinggi, maka selesa pada permukaan tanah menjadi berkurang akibat proses pelapukan. Kedua, ketebalan understory. Understory berperan dalam membantu menciptakan iklim mikrorantai hutan serta menjaga tanah dari bahaya erosi. Jika tidak ada understory dan selesa, maka akan meningkatkan besarnya bahaya erosi dan aliran pada permukaan. Ketiga, populasi cacing tanah. Populasi cacing tanah tergantung dari faktor lingkungan, yaitu lingkungan abiotik dan lingkungan biotik. Semakin padat populasi cacing memberikan indikasi bahwa keadaan tanah pada tersebut dapat mendukung pertumbuhan tanaman karena kualitas lingkungan yang terjaga. Keempat, jumlah cacing. Kepadatan cacing pada tanah akan memberikan kontribusi cacing dalam bentuk feses dari cacing pada bahan organik yang dapat menyuburkan tanah tersebut. Ada dugaan sementara yang berkata bahwa cacing identik dengan kepadatan cacing tanah sebab aktivitas cacing tanah yang membuat liang di dalam tanah dan akan mencari massa tanah serta bahan organik sebagai bahan makanannya. Keberadaan cacing tanah pada lahan perkebunan dapat membantu dan meningkatkan kesuburan tanah. Kelima, jenis organisme lain. Adanya organisme lain menunjukkan bahwa biodiversitas tanah masih terjaga dengan baik. 6. Bintil akar. Berdasarkan hasil pengamatan, tidak ditemukan adanya bintil akar pada area pengamatan karena tidak terdapat tanaman legum yang bersimbiosis dengan bakteri rizobium yang akan menyebabkan bakteri tersebut masuk ke dalam perakaran tanaman dan berkembang pesat dalam meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya, pada pengamatan denaturasi, gumpalan terbanyak terdapat pada titik pengamatan kelima. Terjadinya denaturasi pada lahan disebabkan oleh berbagai faktor seperti asam, basa, pengaruh pemanasan, penambahan enzim, dan adanya logam berat dan pengadukan. Berdasarkan pengamatan dari 3 aspek tersebut, diketahui bahwa ketiga lahan pengamatan yaitu lahan urban farming, agroforestry, dan lahan perkebunan tidak berpeluang terjadinya degradasi.
Degradasi itu sendiri merupakan kondisi penurunan produktivitas lahan baik sifatnya sementara maupun tetap. Kegiatan kontrol dapat dilakukan dengan cara memperhatikan aspek fisika, kimia, dan biologi tanah untuk mengurangi degradasi lahan. Pada kedua lahan pengamatan yaitu urban farming dan perkebunan serta satu lahan pembanding yaitu lahan agroforestry, dapat dilihat bahwa ketiga lahan tersebut memiliki kontrol yang baik dilihat dari aspek fisik, kimia, dan biologi. Aspek fisika menunjukkan bahwa tanah pada lahan tersebut masih dapat berperan dengan baik dalam menahan air. Aspek kimia menunjukkan bahwa terdapat defisiensi zat, seng, dan Mg. Pada aspek biologi menunjukkan bahwa pada lahan tersebut memiliki kondisi biologis tanah yang baik. Hal ini dilihat dari populasi cacing tanah, berat cacing, ketebalan seresah, understory, dan denaturasi. Itu tadi sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.